Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur dengan NIM 2101052046 dari kelas 1B D3 Prodi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi syariah pernikahan dalam Islam atau bisa kita sebut juga dengan munakahat. Pengertian dan hukum munakahat. Pengertian nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menghalalkan hubungan ini, maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya, bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut. Berbeda dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dibina dengan sarana pernikahan akan membawa malapetaka bagi kedua insan itu, keturunannya, dan masyarakat di sekelilingnya. Pergaulan yang diikat dengan tali pernikahan akan membawa mereka menjadi satu dalam urusan kehidupan, sehingga antara kedua itu dapat menjadi hubungan saling tolong-menolong, dapat menciptakan kebaikan bagi keduanya, dan menjaga kejahatan yang mungkin akan menimpa kedua belah pihak itu. Dengan pernikahan, seorang juga akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut. Maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinkanlah seorang saja. Ayat ini memerintahkan kepada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Hukum nikah. Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang bila mana kamu mengawininya, maka kawinkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinkanlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum nikah ada 5. Yang pertama, wajib. Menikah hukumnya wajib bagi seorang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui, menikah adalah suatu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka, jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang mampu menikah kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah. 2. Sunnah. Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.
Orang seperti itu tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimana nikah adalah tetap lebih afdal daripada mengkontraksikan diri secara total atau bertakalil untuk beribadah. 3. Makruh. Jika seorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seorang perempuan atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang impoten, sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedah segera menikah. 4. Haram. Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikah seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya. 5. Mubah. Pernikahan menjadi mubah, yakni bersifat netral, tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh juga ditinggalkan apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukan atau meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat seperti telah dijelaskan di atas. Rukun nikah. Yang pertama, mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan. Kedua, mempelai wanita, yaitu mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh pria. Yang ketiga, wali. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek maupun paman dari pihak ayah dan lain-lainnya. 4. Dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. 5. Mahar. Harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri. 6. Syikhad. Syikhad di sini meliputi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Tujuan pernikahan. Yang pertama, memenuhi fitrah manusia. Yang kedua, melaksanakan sunnah syariat. Yang ketiga, menyempurnakan agamanya. Yang keempat, menjaga kesucian. Yang kelima, membangun rumah tangga. Yang keenam, memperoleh keturunan. Yang ketujuh, mendapat ketenangan hati dan jiwa. Yang kedelapan, menyatukan silaturahmi dua keluarga. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Yang pertama, nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri. Dengan kawin badan jadi tegar. Jika jadi tenang, maka terpeliharalah dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. 2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Yang ketiga, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Yang keempat, menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Yang kelima, pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Yang keenam, perkawinan, dapat membuahkan di antaranya tali perkeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh bisa merestui, ditopang, dan ditunjangi. Karena masyarakat yang saling menunjalani, saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. Penyebab putusnya perkawinan.
Yang pertama, berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Ketiga, setelah perkawinan mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukum yang lebih berat. Yang keempat, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Yang kelima, mendapat cacat badan atau penyakit lain yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang keenam, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hak dan kewajiban suami istri. Hak suami atas istri. Beberapa hak suami terhadap istri yang paling pokok yaitu: 1. Istri menjaga diri sendiri dan harta suami. 2. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Yang kelima, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kewajiban suami terhadap istri. Suami harus memenuhi kewajiban terhadap istri, yakni membimbing istri dan rumah tangga. Yang kedua, melindungi istri. Yang ketiga, memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. Yang keempat, menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak. Hak istri terhadap suami. Seperti suami, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya, 1. Mendapat makanan ketika suami makan. 2. Memperoleh pakaian ketika suami berpakaian. Ketiga, tidak dipukul di bagian wajah. Yang keempat, tidak diolok-olok. Yang kelima, tidak dipisah al-hajj kecuali pisah ranjang. Yang keenam, hak mahar. Harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah. Yang ketujuh, hak mut'ah. Sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan. Kewajiban istri dan suami. Kewajiban istri terhadap suami. Adapun kewajiban istri terhadap suami yaitu: 1. Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman. 2. Mengatur rumah dengan baik. Ketiga, menghormati keluarga suami. Yang keempat, bersikap sopan dan penuh senyum pada suami. Yang kelima, taat dan patuh kepada suami. Yang keenam, tidak mempersulit suami. Yang ketujuh, ridho dan bersyukur atas pemberian suami. Yang kedelapan, selalu berhemat dan gemar menabung. 9. Selalu bersolek untuk atau di hadapan suami. 10. Tidak selalu cemburu buta. Sampai disinilah presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.